And she knows that I gotta be trusted. She's read love, but the lies and I see. She's read love, and she knows that I gotta be trusted. She's read love. Rezaldi Hehanussa makin gacor di Persib, ogah balik ke Persija. Di balik sukses Persib Bandung mengalahkan PSIS Semarang ada yang luput dari perhatian. Dia adalah bek kanan Persib Bandung Rezaldi Hehanussa. Pemain ini mampu mengawal sektor kiri pertahanan Persib Bandung. Gali Frietas, winger PSIS Semarang, dibuat tak berkutik oleh pemain kelahiran tanggal 7 November tahun 1995 ini. Gali Frietas adalah pembobol gawang Persib saat laga di Semarang, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Bobotoh sempat dibuat was-was karena gol itu merupakan gol penyama. Persib unggul terlebih dahulu melalui gol penalti Mark Klok pada menit ke-24. Mark Klok juga yang akhirnya membawa Persib unggul atas PSIS di Stadion Jatidiri, Semarang. Di Stadion Sijalak Harupat, Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024, Gali tak berkutik. Nyaris tak terlihat pergerakan membahayakan pemain asal Timor Leste itu. Rezaldi benar-benar berhasil mengantongi Gali Frietas. Lihat kantong Rezaldi, masih ada Gali Frietas enggak? Kata Bobotoh yang berkomentar di postingan bule, julukan Rezaldi. Bobotoh menilai Bule telah balik ke permainan asalnya ketika bermain di Persija Jakarta. Dan itu juga yang membuat kekhawatiran para Bobotoh. Bobotoh khawatir pemain yang didatangkan Luis Milla, ketika masih menangani Persib, Thomas Doll ingin memulangkannya balik lagi ke Persija. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Di media sosial, beberapa hari ini, berseliweran keinginan Jakmania untuk mengembalikan Bule ke Persija. Rezaldi sempat menurun permainannya karena mengalami cedera saat memperkuat Persija Jakarta. Kedatangan Thomas Doll ke Macan Kemayoran membuat namanya semakin tenggelam. Dia yang tadinya jadi pemain andalan mendadak terpinggirkan. Untungnya, Luis Milla, yang saat itu, mendapatkan kepercayaan dari Persib, menariknya ke skuad Maung Bandung. Rezaldi Hehanussa tak lantas on fire, dia, pada Liga 2022/2023, kerap duduk manis di bangku cadangan. Saat Luis Milla digantikan Bojan Hodak, awal Liga 1 2023/2024, nama Rezaldi masih tenggelam oleh gemerlap permainan Daisuke Sato. Dia kadang masuk bermain sebagai cadangan, selebihnya hanya mengisi daftar pemain yang tak bermain. Baru memasuki akhir putaran pertama dan kedua, Rezaldi makin gacor, namanya, kini, kerap menghiasi starting line up Persib Bandung. Tapi, justru ini yang bikin was-was Bobotoh, jangan-jangan setelah Rezaldi Hehanussa gacor bareng Persib balik ke Persija. Rezaldi menjawab semua pertanyaan Bobotoh terkait balik ke Persija. Saya senang di Bandung, yang lalu biar lalu, fokus ke depan jangan tengok ke belakang, ujarnya. Imbas jebolnya ratusan supporter PSIS di Bandung, panpel Persib belum bisa pastikan lokasi laga kontra Persija. Duel Persib Bandung vs PSIS Semarang pada pekan ke-26 BRI Liga 1 2023/2024, Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024, malam di Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung menyisakan penyesalan dari pihak keamanan, Polresta Bandung. Hal itu disebabkan pihak panpel Persib seolah meloloskan ratusan supporter PSIS Semarang dengan bisa membeli tiket pertandingan, padahal sudah jelas supporter tim tamu dilarang datang. Terkait itu, Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Andang Ruhyat belum bisa memberikan keterangan dengan alasan masih melakukan koordinasi dengan jajaran manajemen Persib lainnya. Kami belum bisa memberikan statement apapun. Kami sedang melakukan koordinasi dengan semua pihak di manajemen dan pihak kepolisian. Tunggu saja, ujar Andang Ruhyat.
Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024, di Geraha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Bahkan, Andang juga belum bisa berbicara nasib laga kandang Persib selanjutnya lawan Persija Jakarta, apakah tetap di Stadion Sijalak Harupat dengan tanpa penonton atau pindah home base. Terkait laga lawan Persija, tanpa penonton atau pindah home base, kami juga masih berkoordinasi, ungkap Andang lagi. Sebelumnya, Polresta Bandung menyayangkan laga Persib Bandung kontra PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024, malam bisa dihadiri oleh supporter tim tamu. Padahal, sesuai aturan yang dikeluarkan PT LIB dan PSSI, tertuang regulasi kompetisi Liga 1 Indonesia 2023 per 2024 pasal 51 ayat 6 serta pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023 yakni supporter tim tamu dilarang hadir di pertandingan tandang. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo mengaku bahwa pihaknya mendapati ratusan supporter PSIS yang datang ke Stadion SJH dengan menggunakan 7 kendaraan bus. Kami mendapati ratusan supporter dari PSIS yang datang menggunakan 7 bis ke Stadion SJH, dan pada saat kami tahan agar tidak masuk kawasan stadion, mereka memaksa untuk mendobrak, sehingga oleh Panpel dipersilakan masuk namun tetap dijaga, ungkap Kusworo saat dihubungi awak media. Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, pihak Panpel dan kepolisian akhirnya diakui Kusworo memperbolehkan para supporter PSIS untuk masuk ke stadion dengan pengawalan ketat, apalagi kedatangan mereka dengan memperlihatkan tiket pertandingan. Ketika dilarang masuk, mereka menyampaikan sudah beli tiket. Kami menyayangkan kepada Panpel kenapa tim tamu bisa membeli tiket dan datang ke SJH menggunakan bis, berarti itu terkoordinir, tegas Kusworo. Ini harus jadi evaluasi pihak Panpel, kenapa supporter tim tamu tidak boleh beli tiket dan tidak boleh datang ke pertandingan tandang sesuai aturan, tapi mereka bisa beli tiket sampai 500 orang, tambah Kusworo mempertanyakan. Alasan terbesar Bojan Hodak ngotot Persib Bandung tetap berkandang di Stadion Sijalak Harupat. Persib diketahui mendaftarkan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, di Kota Bandung sebagai home base untuk Liga 1, 2023-2024. Akan tetapi, venue itu akan direnovasi oleh Kementerian PUPR dengan estimasi waktu hingga 8 bulan. Alhasil, Persib harus mengungsi ke stadion lain untuk menggelar laga kandang di sisa Liga 1, 2023-2024. Sijalak Harupat yang terletak di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, akhirnya dipilih. Mark Klok dan kawan-kawan mengawali berkandang di SJH dengan apik berkat kemenangan telak 3-0 atas PSIS Semarang. Pertandingan itu digelar Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024 malam WIB. Usai laga, Hodak mengakui fasilitas yang ada di SJH sungguh fantastis. Ia merasa venue Piala Dunia U17 2023 juga membawa keberuntungan buat Persib. Dan saya harap bisa kembali bermain di sini, harap Hodak usai pertandingan melawan PSIS Semarang. Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024 malam WIB. Jadi terkadang ada keberuntungan juga, ada klub yang punya keberuntungan di stadion tertentu. Jadi itu saya harap kami bisa tetap bermain di sini dan memenangkan pertandingan di sini, tandas pria berpaspor Kroasia itu. Patut dinanti apakah keinginan Hodak itu akan terwujud atau tidak. Renovasi GBLA sendiri cukup memakan waktu. Proses renovasi meliputi aspek safety and security, penerangan, lapangan pertandingan, dan mechanical electrical plumbing, MEP, sesuai standar FIFA. Tentunya, hal itu diperbaiki agar dapat menggelar pertandingan level internasional. Itu tadi alasan terbesar Bojan Hodak ngotot Persib Bandung tetap berkandang di Stadion Sijalak Harupat. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Bojan Hodak minta pemain Persib waspadai kejutan RANS Nusantara FC. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai laga melawan RANS Nusantara akan berjalan sengit.
Kedua tim akan bertarung pada laga pekan ke-27 Liga 1 2023/2024 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024. Pada laga tersebut Maung Bandung dalam motivasi tinggi untuk menjaga tren positif. Setelah dihantam dengan tren minor, pekan lalu akhirnya Persib bisa meraih kemenangan saat berhadapan dengan PSIS Semarang. Melawan Rans, kemenangan akan jadi misi utama untuk bisa terus bertarung di papan atas klasemen. Menurut Bojan Hodak, Rans merupakan salah satu tim yang akan sulit dikalahkan. Salah satu yang jadi faktor adalah tim yang berjuluk The Prestige Phoenix ini memiliki daya petarung yang tinggi. Bahkan, mereka mampu memberikan perlawanan sengit saat berhadapan pemuncak klasemen Borneo FC. Saya melihat mereka tetap berbahaya karena mereka bisa unggul melawan Madura 2-1 hingga menit 97. Akhirnya imbang 2-2. Melawan Arema mereka bermain bagus tapi kebobolan dengan gol konyol. Melawan Borneo mereka hanya kalah 1 gol dan bermain lebih baik di pertandingan, kata Bojan Hodak dilansir dari laman Persib. Pelatih berpaspor Kroasia ini meminta anak asuhnya agar tetap fokus di lapangan. Mereka harus mewaspadai permainan Rans yang cukup solid dalam membangun serangan. Jadi mereka tim yang bagus, tim pekerja keras dan tidak mudah mengalahkan mereka. Ini akan menjadi laga yang sulit, tegasnya. Bojan bahkan menyoroti ada 2 pemain yang merupakan sosok krusial di Rans. Pemain tersebut adalah kiper Hilmansyah dan Carneiro Kiko. Saat 2 pemain ini absen maka pertahanan lawan cukup terdampak. Mereka kebobolan banyak tapi tanpa Hilman dan bek asingnya, Kiko. Jadi ini akan menjadi tim yang berbeda, ujarnya. Keinginan pelatih Persib Bandung terkabul. Aturan soal pemain U23 resmi dihapus. PSSI akhirnya mengabulkan permohonan amandemen regulasi kompetisi pasal 22 ayat 3. PSSI mengabulkan permohonan PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator kompetisi Liga 1, yang berkirim surat kepada PSSI untuk relaksasi implementasi penggunaan pemain U23 pada gelaran Liga 1 2023/2024. Dengan demikian, aturan memainkan 1 pemain U23 starting selama 45 menit dihapuskan mulai laga pekan ke-27. Hal itu dilakukan demi mendukung timnas U23 Indonesia yang akan berjuang di Piala Asia U23 2024 sehingga klub dapat melepas beberapa pemainnya pada April mendatang. Dikutip laman resmi kompetisi, lewat surat yang diterbitkan PSSI pada tanggal 26 Februari tahun 2024 dan bernomor 824, UDN, 536, II 2024, disebutkan bahwa permohonan untuk dilakukan amandemen regulasi kompetisi pasal 22 ayat 3 telah disetujui. 1. PSSI menyetujui untuk dilakukannya amandemen pada regulasi kompetisi BRI Liga 1 2023/2024 pasal 22 ayat 3. 2. Implementasi ini berlaku mulai dari week 27 BRI Liga 1 2023/2024 tanggal 1 Maret tahun 2024 hingga berakhirnya kompetisi BRI Liga 1 2023/2024. Sebelumnya, perubahan regulasi soal pemain U23 itu diharapkan pelatih Persib Bojan Hodak yang mengutarakan solusi terbaik agar klub bisa turut mendukung timnas Indonesia di pentas Piala Asia U23 2024. Saya mengatakan bahwa jika mereka ingin menggunakan pemain U23 kami tidak mempermasalahkan itu, kata Hodak. Namun jika mereka memanggil Kakang dan Beckham, kami tidak punya pemain U23 lainnya yang selevel dengan mereka, ujarnya. Menurut Hodak, kebijakan tersebut adalah keputusan yang adil bagi klub yang masih harus berkompetisi hingga bulan Mei. Jadi dalam kasus ini, akan adil jika selama mereka berada di tim nasional, kami tidak harus memainkan pemain U23 sejak menit pertama. Dalam kasus ini, itu akan adil, karena ini bagus untuk kedua belah pihak. Mereka bisa mendapatkan pemain, lalu kami tidak terdampak di sisa laga di musim ini. Menurut Hodak,
Kebijakan tersebut adalah keputusan yang adil bagi klub yang masih harus berkompetisi hingga bulan Mei. Jadi ini win-win solution untuk kedua belah pihak, katanya. Pelatih Persib asal Kroasia ini pernah merasakan menjadi pelatih timnas U20 Malaysia bagaimana klub tak bisa melepas begitu saja pemain-pemain mudanya. Karena itu, ia turut mengerti apa yang dirasakan Shin Tae-yong bahkan federasi saat klub-klub menolak melepas pemainnya ke timnas. Saya pernah bekerja di timnas Malaysia U20. Saya pernah mengalami situasi ini, kesannya. Tetapi dalam kasus ini, jika kami mengizinkan mereka gabung timnas, maka akan adil jika PSSI juga membantu kami. Jadi nanti pada akhirnya ini akan bagus bagi sepak bola, bagus bagi untuk tim nasional dan bagus bagi semuanya, ujarnya. Pelatih Persib Bandung minta Komdis PSSI putihkan kartu kuning Nick Kuiper. Surat komplain sudah dilayangkan Persib Bandung tentang revisi kartu merah di laga pekan ke-25 melawan Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Pada laga tersebut, Alberto Rodriguez Martin terkena kartu merah dari wasit Ervan Effendi setelah dianggap melanggar keras pemain Barito Putra, Gustavo Tocantins, pada menit ke-70. Namun, menjelang pertandingan melawan PSIS Semarang, Komisi Disiplin, Komdis PSSI melakukan perubahan dengan menetapkan Nick Kuiper yang mendapatkan kartu merah, bukan Rodriguez, di laga melawan Barito Putra. Alhasil, bek berkewarganegaraan Belanda itu terpaksa absen di laga melawan PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Dengan adanya hal itu, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta kepada Komdis PSSI untuk memutihkan kartu kuning Kuiper di laga kontra Barito Putra pada menit ke-45. Menurutnya, Kuiper sudah terkena hukuman larangan bermain di laga melawan PSIS Semarang. Jika mereka membuat keputusan hukuman padanya, Kuiper, maka kartu kuning seharusnya dibersihkan. Dia sudah terkena skorsing di laga terakhir dan itu seharusnya dimulai dari nol lagi, ujarnya saat ditemui di Stadion Sidolik, Kota Bandung, Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024. Kuiper sendiri sejauh ini tercatat sudah mengoleksi 8 kartu kuning saat melawan Arema FC tanggal 7 Juli tahun 2023, PSIS Semarang tanggal 20 Agustus tahun 2023, Bayangkara FC tanggal 23 September tahun 2023, Borneo FC tanggal 21 Oktober tahun 2023, Madura United tanggal 1 November tahun 2023, PSM Makassar tanggal 4 Desember tahun 2023, Bali United tanggal 18 Desember tahun 2023, dan Barito Putra tanggal 23 Februari tahun 2024. Tak hanya itu, Kuipers pun menjadi mendapatkan kartu merah secara langsung di laga Persib kontra Barito Putra, akibat perubahan yang dilakukan Komdis PSSI.